Berawal dari rasa skeptis, saya menantang makhluk halus lewat jelangkung. Saya tidak menyangka kenangan masa lalu yang menghantui hingga sekarang. Kisah ini terjadi ketika aku masih kelas 2 SMA. Rasa skeptis tumbuh akibat rasa geram yang menumpuk. Banyak orang bercerita soal kisah mistis, tapi tidak bisa memberikan bukti. Salah satunya kisah tentang jelangkung. Rasa penasaran itu begitu menggebu, bahkan membuat aku kadang merasa marah. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaran itu memang bikin buta. Aku ditemani Aldi, Rifki, dan Randy sepakat untuk mencoba jelangkung. Katanya lewat boneka mungil itu, kita bisa memanggil hantu. Malam Sabtu, pukul 1 tengah malam kami janjian. Niatnya sih maunya malam Jumat, biar makin manjur. Namun karena paginya masih harus sekolah, kami geser ke malam Sabtu saja. Nah, di malam Sabtu, kami berempat naik 2 motor menuju rumah kosong di daerah Jakarta Timur. Dulu katanya rumah kosong itu bekas asrama. Jadi di depan asrama itu ada semacam pagar dengan tanda dilarang masuk. Tentu saja kami masuk secara ilegal. Boneka jelangkung mungil sudah kami buat jauh-jauh hari. Setelah masuk ke bekas asrama itu, kami langsung mencari ruangan yang kelihatan paling angker. Setelah ketemu, kami langsung duduk membentuk lingkaran. Aku menaruh boneka jelangkung dari batok kelapa persis di tengah. Mantranya udah ada nih, mulai aja. Jangan lama-lama, kataku. Aldi, Rifki, dan Randy manggut-manggut saja. Oh ya, mantra memanggil jelangkung aku dapatkan dari riset di internet. Kata sumber yang aku baca itu mantra paling nyata. Aku menyalakan HP untuk membaca mantranya. Sulit banget dihafal, jadi mending dibaca saja. Tangan kananku memegang boneka jelangkung yang sudah diikat dengan pensil di bawahnya. Aldi menaruh selembar kertas kosong di bawah pensil itu. Konon, kalau berhasil, boneka jelangkung akan bergerak sendiri untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Tidak lupa juga, kami menaburi sedikit tanah kuburan di sekitar boneka itu. Setelah suasana agak hikmat, aku mulai membaca mantra. Aku membaca mantra pemanggil jelangkung itu dengan suara keras. Kami berempat saling berpegangan tangan. Aldi memegang pundak kananku, karena tangan kananku sedang memegang boneka jelangkung. 3 kali aku baca mantra, belum ada respon. Setelah diam sebentar, kami melanjutkan membaca mantra secara bergantian sambil memegangi boneka jelangkung. Sampai giliran Rifki, giliran terakhir, tidak ada reaksi. Kami hanya merasakan kalau ruangan tempat kami memanggil jelangkung itu bertambah dingin. Sesekali angin kencang berhembus. Selain itu, tidak ada respon dari boneka mungil itu. Setelah lebih dari 30 menit berlalu, kami putuskan untuk pulang. Aku kesal karena lagi-lagi rasa skeptis dan penasaranku tidak terpuaskan. Ya sudah, aku pulang saja. Rifki memboncengku karena rumah kami satu arah. Aldi dengan Randy karena alasan yang sama. Di pertengahan jalan, tiba-tiba terasa cengkraman di paha kananku, kencang sekali. Sontak aku gerakan kaki untuk melepaskan cengkraman itu. Ternyata Rifki yang mencengkram paha kananku. Dia berbisik, "Cepetan jalannya, ada yang ngikutin kita." "Mana?" Aku bertanya karena tidak melihat ada yang mengikuti dari kaca spion. "Udah buruan, jangan banyak tanya." Dari suaranya, Rifki terdengar ketakutan. Jadi, aku memberitahu Aldi untuk ngebut. Bukan setan atau sejenisnya yang aku takutkan. Aku lebih takut begal. Begitu sampai di depan rumahnya, Rifki langsung turun dari motor dan agak berlari masuk rumah, tanpa bilang apa-apa. Sementara itu, Aldi dan Randy sudah tidak kelihatan. Agak bingung campur takut, aku memutuskan untuk pulang. Oh ya, boneka jelangkung yang tidak memberi respon itu kami asal buang saja dalam perjalanan pulang. Malumlah, kami agak kesal.
Singkat kata, sesampainya di rumah dan belum mengantuk, aku menyalakan televisi dan nonton film di salah satu stasiun televisi. Lagi seru-serunya nonton televisi, notifikasi pesan dari Rifki masuk. "Ci, gue nginep di rumah lu ya. Samperin gue kalau udah di depan rumah lu." "Kenapa, Rif?" "Nanti aja gue ceritain. Gue OTW rumah lu, tunggu," balas Rifki. Setelah selesai membalas pesan, aku lanjut nonton. Rasa kesal yang belum hilang bertambah ketika channel di televisi berubah sendiri. Aku pikir remote televisiku rusak. Gak lama kemudian, Rifki sudah sampai di depan. Aku langsung keluar untuk menghampirinya. Baru saja bangun dari kursi dan berjalan satu langkah ke arah pintu, channel TV ku berubah lagi. Saat itu, aku teringat akan boneka jelangkung dan mulai menyusun asumsi-asumsi. Jangan-jangan ada yang masuk ke boneka jelangkung itu dan membuat Rifki tadi ketakutan. Kalau memang ini perlakuan lo, coba tunjukin wujud nyata. Gue mau lihat. Jangan sok-sok godain gue. Gak akan takut gue sama hal begituan. Akiku sambil menunjuk televisi. Malam itu, aku memang gak merasa takut. Mungkin belum aja. Setelah puas memaki, aku lanjutkan untuk menemui Rifki. "Kenapa, Ki?" Aku bertanya sambil membuka pintu. "Gue barusan kena teror, Ci." "Teror gimana?" "Iya, tadi pas kita pulang, kan gue sempat bilang kalau ada yang ngikutin kita." Aku hanya mengangguk. Ternyata dia ngikutin sampai rumah gue. Cewek, wujudnya nyeremin, mana nangkring di atas pintu kamar gue lagi. Aku agak susah mencerna kalimat Rifki. Sekitar 30 menit kemudian, Aldi dan Randy juga datang ke rumah karena hal yang sama. Mereka bertiga ketakutan. Rifki diganggu sama yang wujudnya cewek. Perabot rumah Aldi berantakan. Aldi juga disambit batu dari arah halaman rumah. Randy, dia mendengar suara-suara di kamarnya. Jadi, di hari itu, kamarku disesaki cowok berandal yang gak percaya setan, tapi ketika digangguin pada lari ketakutan. Mulai malam itu, hari demi hari dilalui dengan ketakutan. Cuma aku yang gak diganggu. Mungkin sudah diganggu, tapi aku memilih gak peduli. Selama belum bisa melihat wujud mereka, aku tidak akan pernah percaya. Kami berempat tahu ini semua pasti ada kaitannya dengan boneka jelangkung yang kami buang. Ketika gangguan demi gangguan membuat ketiga temanku stres, keluarga kami sepakat untuk ketemu paranormal. Masih saudara sama Aldi. Kecurigaan kami ternyata benar. Selain sembarangan membuang boneka jelangkung, arogansi kami juga menjadi penyebabnya. Menantang itu tidak pernah baik ujungnya. Singkat kata, kami berempat harus mengambil kembali boneka jelangkung yang telah kami buang entah di mana. Aldi, Rifki, dan Randy panik karena aku bilang lupa di mana aku membuang boneka jelangkung itu. Mereka bertiga memaksaku untuk mengingatnya. Ketimbang mencoba mengingat, lebih baik aku langsung mencarinya saja. Begitulah yang aku pikirkan. Sudah jelas, tempat pertama kami mencari adalah tempat 3 hari lalu. Kami berempat memainkan permainan itu. Menelusuri seluruh ruangan di bekas asrama itu dan hasilnya nihil. Kami bahkan sampai mencarinya di tempat sampah. Seingatku, aku membuangnya di tempat sampah depan asrama itu. Apa jangan-jangan sampahnya sudah diambil petugas? Gak mungkin sebab sampah-sampah makanan yang kami buang 3 hari lalu masih ada. Aldi, Rifki, dan Randy semakin panik ketakutan. Mereka memaksaku untuk terus mengingatnya kembali. Karena sudah maghrib, kami putuskan untuk pulang dulu dan melanjutkan pencariannya besok sore sepulang sekolah. Omelan orang tua mewarnai hari-hari kami. Ya, mau gimana lagi? Malam itu setelah sampai rumah, aku langsung mandi. Selepas mandi, ketika membuka lemari pakaian, aku dibuat terkejut. Boneka jelangkung itu sudah ada di dalam lemari pakaianku. Aku terdiam, tapi jantungku berdegup kencang. Antara kaget, takut, tapi gak tahu harus ngapain. Aku ingat betul, gak pernah membawa boneka itu pulang. Gak mungkin juga aku menyimpannya dalam lemari pakaian.
Selama beberapa saat, aku dan boneka jelangkung itu seperti saling menatap. Saat itu, aku merasa ada yang mengawasi dari belakang. Namun, aku segera menepis rasa takut yang mulai muncul. Aku hubungi Aldi, Rifki, dan Randy. Kami memutuskan untuk membawa boneka jelangkung itu ke rumah paranormal yang masih bersaudara dengan Aldi. Aku membungkus boneka mungil itu dengan kain taplak meja. Karena tidak ada yang berani memegang, kami masukkan boneka itu ke dalam jok motor. Sesampainya di rumah paranormal, tanpa banyak bicara lagi, kami ditugaskan untuk membakar boneka itu. Tidak ada mantra yang dipakai. Kami membakarnya beserta kain taplak yang kami pakai untuk membungkusnya. Kami tunggu sampai benar-benar habis terbakar dan menjadi abu. Anehnya, abu bekas pembakaran itu sedikit sekali. Paling cuma 2 atau 3 jumput saja. Aneh sekali. Setelah itu, kami putuskan untuk pulang. Sepanjang malam, mereka bertiga bercerita kalau tidak ada gangguan lagi. Keluarga kami juga bisa agak lega karena imbas kenakalan anak-anak mereka sudah beres. Setidaknya buat mereka, bukan buatku. Malam itu, obrolan kami lewat chat selesai sebelum pukul 1 malam. Aku sudah berusaha untuk tidur karena paginya harus sekolah. Namun, mata ini tidak ingin terpejam. Pukul 1:10 malam, samar-samar, aku mendengar suara dari luar rumah. Suara laki-laki memanggil namaku. Aji, Aji. Dan pukul 1:20, suara panggilan itu terdengar lagi. Malam itu, untuk pertama kali, aku merasa takut. Namun, aku ingat, rasa penasaranku belum terpuaskan. Dan, sialan, rasa penasaran itu yang lebih kuat rasa. Pukul 1:25, aku beranjak dari tempat tidur dan memutuskan untuk keluar kamar. Rumah sudah sepi. Semuanya sudah tidur. Aku tak ingat lagi pukul berapa ketika pintu depan aku buka. Di sana, di depanku persis, aku melihat sosok laki-laki. Tingginya hampir sama denganku. Dari posturnya, rasanya kami sebaya. Dia menundukkan kepala, jadi aku tidak bisa melihat raut mukanya. Bajunya kotor, sobek di beberapa tempat, tapi anehnya, aku seperti tidak asing. Mas, siapa ya? Ci, tolong Ci, katanya sambil merintih. Aku bingung, kenapa dia meminta tolong seperti itu? Aku berusaha mendekat untuk melihat wajahnya lebih jelas. Baru 1 langkah, sosok itu mengangkat wajahnya. Tubuhku bergetar hebat. Aku tidak bisa menggerakkan kaki. Rasanya seluruh indraku mati rasa. Sosok yang sekarang berdiri di depanku adalah sahabatku semasa masih SD. Meskipun sudah lama sekali tidak bertemu, aku masih bisa langsung mengenalinya dari suara dan bentuk tubuhnya. Sahabatku ini sudah lama meninggal karena kecelakaan. Ci, tolong Ci, aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat dibully teman-teman, katanya pelan, seperti sedang menahan rasa sakit. Aku tidak bisa bersuara dan masih gemetar hebat. Aku meneteskan air mata. Rasa takut mulai terasa dominan, dan kini disusul penyesalan. Dulu sahabatku ini adalah korban perundungan semasa SD. Cukup parah, dan sebagai sahabatnya, aku tidak berdaya. Mungkin lebih tepatnya, aku tidak membantu. Aku tidak berdaya, aku takut. Hingga sekarang, aku masih belum bisa memaafkan diri sendiri. Maaf, cuma itu yang bisa keluar dari mulutku. Kini dia datang meminta tolong, dan aku masih tidak berdaya. Dia mulai menangis, perintih. Aku ikut menangis. Karena tidak tahu harus bagaimana, aku mencoba memejamkan mata. Menurut cerita yang aku dengar, makhluk tak kasat mata bakal langsung hilang bila kita memejamkan mata. Aku menutup mata perlahan, seperti ada angin yang mendekat ke arah wajahku. Aku putuskan untuk membuka mata. Namun, ketika aku membuka mata,
Wajah hancur itu sudah berada persis 1 jengkal di depan wajahku. "Tolong," dia berbisik. Karena kaget, aku otomatis menutup mata kembali. Ketika aku membuka mata kembali, dia sudah hilang. Namun di tempat dia menghilang, tergeletak kain taplak hangus yang sebelumnya aku pakai untuk membakar boneka jelangkung. Sampai sekarang, setiap malam Sabtu, terkadang tercium bau hangus di mana saja aku berada. Demikianlah pengalaman seseorang ketika dia bermain jelangkung dengan teman-temannya. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.